Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa pada pagi hari ini. Semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik di dalam ibadah Minggu. Puji Tuhan kita masih bisa bersama-sama berjumpa. Kendati pun kita berjumpa melalui media online seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan ada di setiap rumah Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur, pasal yang ke-71, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, mari bersama-sama kita baca. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, keyakinan yang sama seperti yang dimiliki oleh pemazmur, pada hari ini pun kami aminkan bahwa engkaulah penolong setiap kami. Kendati pun situasi pandemi ini terus merepotkan kami, bahkan memberikan kami kesusahan demi kesusahan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menolong kami dalam menghadapi segala badai pandemi ini Tuhan. Karenanya Tuhan, kami bersama-sama pada pagi hari ini beribadah lagi kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami, supaya mata hati kami tertuju sungguh kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian bagi Tuhan, terlebih Tuhan, firman Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk semakin kuat di dalam menjalankan kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya dunia ini hanyalah eksistensi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dunia tak akan pernah benar-benar memuaskan kita. Ia hanya ingin memuaskan dirinya. Jangan pernah berharap pada dunia ini. Kepedulian, pemulihan sejatinya hanya milik Yesus Tuhan. Ia mengasihi kita dengan kasih yang tak dimiliki dunia ini. Berserulah berharap padanya. Ia ada di sisi kita. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Ia mengerti hati
hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampai kepada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampai kepada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kita mau nyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi semua jemaat-jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita ketemu kembali pada minggu pagi ini. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk minggu pagi ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mencari syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, yang sampai hari ini Bapa selalu menjaga kami, melindungi kami, dan menyertai kami. Beri kekuatan kami, punya iman semakin dikuatkan, supaya kami, hati kami, dan pikiran kami tertuju kepadamu. Dan berikan pemahaman kami atas khotbah dan firman Tuhan yang kami dengar, supaya kami mengerti atas setiap kehendak-Mu. Dan Bapa, lindungi kami di saat pandemi ini yang benar-benar kami tidak berdaya dalam segala hal. Kami percaya semua hidup kami ada dalam genggaman dan kuasa-Mu ya Bapa. Dan Bapa, Engkau urapin hamba-Mu dan penuh kuasa hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan setiap Injil-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sekali lagi, saudara-saudari yang ada di rumah. Puji Tuhan. Pada minggu ini, Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam tema, dalam Yesus kita sanggup menanggung segala sesuatu. Saudari kasih Tuhan, tema ini sangat penting karena di situasi pandemi ini, benar-benar
kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa nolong kita semuanya, saudara-saudara kasih Tuhan. Karena kita lihat sekarang Singapura sudah lockdown, Malaysia sudah lockdown, Taiwan juga lockdown. Bagaimana dengan keadaan kita di Indonesia ini? Tidak ada satupun yang bisa memprotek kita. Kita mau protek pakai apa? Protokol? Atau jaga kesehatan? Atau makan vitamin? Banyak teman saya menjaga protokol yang sangat-sangat ketat. Bahkan vitamin, olahraga yang sangat ketat. Itu pun kena COVID-19. Saudara kasih Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, di saat-saat pandemi inilah kita butuh kekuatan. Kita butuh campur tangan Tuhan untuk kita semuanya. Maka kita harus di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam nama Yesus Kristus, kita sanggup menanggung segala sesuatu dalam keadaan pandemi ini. Saudari kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13. Saya undang jemaat di rumah untuk membuka Alkitab, kita baca bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus tidak membagikan filosofinya. Tetapi Rasul Paulus berkata demikian, janganlah melakukan apa yang saya lakukan. Lakukanlah saja apa yang saya katakan. Rasul Paulus menyadari bahwa teladannya adalah yang paling penting. Karena itu, ia berusaha dalam segala hal untuk hidup sedemikian rupa. Sehingga apabila pada zaman ini kita membaca surat-suratnya, kita bisa mengikuti gaya-gaya hidup Paulus. Itulah gaya-gaya hidup yang menyenangkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Namun Paulus menyadari bahwa ia sendiri tidak sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan supaya dapat ia bertumbuh di dalam hidupnya sendiri atau menjadi teladan bagi semua kita pada zaman ini. Oleh sebab itu Paulus perlu melakukan banyak penyesuaian diri sepanjang proses hidupnya berjalan bersama Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana Paulus melakukannya? Ini pertanyaan. Paulus telah mempelajari bahwa kuasa dan kekuatan bukan berasal dari dia, tapi berasal dari Tuhan Yesus Kristus, karena hubungan pribadi Paulus, persekutuan dengan Kristus semakin erat. Saudara kasih Tuhan. Maka Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dengan Filipi pasal 4 ayat 13 ini. Saudara dikasih Tuhan, kita bisa belajar dari Filipi 4 ayat 13 ini, ada poin-poin yang kita bisa belajar dari kalimat demi kalimat. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan segala perkara. Kata segala perkara itu menyatakan apa? Segala sesuatu, artinya bukan aja hal-hal kecil, tetapi juga hal-hal yang besar. Saudara, ketika kita menghadapi permasalahan, bukan hanya menghadapi hal-hal kecil, kadang-kadang juga menghadapi hal-hal besar. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menanggungnya? Bagaimana kita menyelesaikannya? Kata Rasul Paulus, segala perkara. Ya segala. Tidak ada bagi kecil, tidak ada bagi besar, semuanya. Saudara. Dan Rasul Paulus juga mengatakan yang kalimat kedua apa? Ku tanggung. Arti ku tanggung apa ya? Menyatakan memiliki kekuatan dan kemampuan.
Artinya apa? Segala perkara ku tanggung. Nah, jadi saudara, dari kalimat pertama sama kalimat kedua itu kalau digabungkan adalah segala perkara ku tanggung. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah. Baik untuk menghadapi masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Perjalanan Paulus tidak segampang yang saudara bisa bayangkan. Karena dia salah satu adalah orang yang menangkap pengikut-pengikut Kristus, membunuh pengikut-pengikut Kristus, memasukkan mereka ke penjara. Nah saudara-saudara, tentu ketika Tuhan memanggil dia dalam pelayanan, tentu dia bukan hal yang gampang untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar dipakai Tuhan. Bermacam-macam masalah dihadapi, baik masalah besar, masalah kecil. Maka dia katakan dengan kalimat kepada jemaat di Filipi, segala perkara ku tanggung. Nah saudara dikasih Tuhan. Yang poin ketiga adalah segala perkara ku tanggung di mana? Di dalam. Kata kalimat ketiga ada di dalam. Ini penting sekali di dalam. Artinya hanya dengan berada di dalam Kristus kita bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, ini penting. Sekarang dengan keadaan pandemi ini, kalau kita tidak dalam Kristus, bagaimana kita bisa menghadapi tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan pikiran, tekanan-tekanan berita-berita. Wah, kadang mengerikan. Boleh dikatakan banyak orang stres. Maka saudara, kalau kita hidup di dalamnya, berbeda. Kenapa? Kalau kita hidup di dalam Kristus, ada janji Kristus. Maka kalimat keempat, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Memberi kekuatan, menyatakan bahwa ada kuasa menjadi sumber kekuatan. Artinya adalah Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan diberikan kepada manusia. Ketika manusia lemah, maka Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya memberi kekuatan kepada manusia. Saudara dikasih Tuhan. Dari Filipi 4:13 ini, keempat poin yang kita baca tadi dan saya sudah jelaskan, bahwa manusia itu kenapa sangat membutuhkan Kristus, karena manusia itu memiliki banyak sekali keterbatasan. Saudara dikasih Tuhan. Keterbatasan apa? Yang pertama, keterbatasan fisik. Manusia itu bisa sakit. Ya, kadang-kadang kita pagi itu tiba-tiba sakit kepala. Padahal kemarin itu kita sehat. Seger. Pagi-pagi bangun sakit kepala. Ada yang pagi-pagi bangun demam. Ada yang pagi-pagi bangun sakit perut. Gak tahu. Fisik kita sangat lemah. Jadi ada keterbatasan. Itu yang pertama. Kedua, keterbatasan mental. Nah, mental kita itu sangat lemah. Bahkan sangat rapuh. Apalagi kita menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi tidak selesai. Akhirnya kita bisa menyerah. Mental kita karena tidak sanggup. Percekcokan rumah tangga. Akhirnya menyerah. Perseteruan dengan saingan bisnis. Akhirnya kita menyerah. Nah saudara, jadi mental kita itu sangat terbatas. Maka butuhlah kita mendapat kekuatan Roh Kudus untuk menyertai kita. Yang ketiga, keterbatasan apa? Keterbatasan finansial. Uang dan tabungan kita di dalam bank bisa ludes dengan sekejap. Saudara pernah alami uang di bank tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena banyak pengeluaran. Saat tiba-tiba semuanya. Saya pernah mengalami dengan uang yang sekejap ludes semuanya.
Saya ada deposito, ada tabungan. Tapi tiba-tiba ada masalah. Uang itu semua dicairkan, ludes. Jadi kita ada ketebatan finansial. Dan ketebatan apa lagi? Yang keempat adalah ketebatan logika. Karena kita tidak mampu memikirkan banyak sekali. Maka kita selalu dengan ketebatan kita berpikir, maka kita bisa stres, galau, dan depresi. Nah saudara-saudari kasih Tuhan, itulah keterbatasan kita. Kita tidak sanggup untuk memprediksikan hal-hal apa yang akan terjadi di depan kita. Contohnya, saudara, tahun 2019 kita oke-oke aja. Tapi tiba-tiba 2020 pandemi. Nah, awal pandemi itu kita di Indonesia masih enteng. Tiba-tiba budak. Nah, saudara, masih ingat tahun 98? Siapa tahu tiba-tiba bisa terjadi krisis ekonomi. Dolar loncat sampai 17.000, 18.000. Nggak ada yang tahu. Bagaimana dengan perang yang tiba-tiba terjadi? Negara dengan negara tiba-tiba perang. Kita juga nggak tahu. Saudara-saudara, kita tidak sanggup memprediksi hal-hal apa yang akan terjadi di masa yang depan. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Maka itu keterbatasan kita. Sehingga kita akhirnya apa? Karena ada keterbatasan kita, membuat kita menjadi apa? Sangat takut. Remah. Lelah. Stres. Sampai tidak mampu menjalankan hidup kita. Bahkan sering juga terjadi bukan masa-masa besar yang membuat kita lemah, tetapi masa-masa kecil yang sering sekali membuat kita lemah. Saya lihat orang-orang sering stres, bukan masalah besar. Ada teman saya, rumah kebakar. Saya lihat dia nggak stres. Dia pindah kontrak, udah. Dia nggak sampai, aduh gitu, enggak. Masa-masa kecil. Contoh apa? Hilang handphone. Teman saya lihat rumah kebakar, dia nggak keringatan. Dia cuma bilang, ya sudah, apa yang terjadi, mau apa lagi. Tapi kalau saya lihat orang hilang handphone, bisa keringatnya itu seperti jagung. Nah itu hal kecil. Padahal handphone itu kan bisa beli lagi kan. Nah tetapi pertanyaan dia adalah data dia. Banyak sekali. Itu contoh kecil. Banyak juga hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kunci mobil. Tiba-tiba kunci mobil hilang. Itu juga orang itu kerabakan. Jadi banyak hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita melemahkan kita. Bukan hal besar. Saudari kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Maka Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kita. Dalam kita menghadapi pengumuran kita, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kanannya untuk menggandeng kita dan menolong kita. Jadi saudari kasih Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan begitu? Karena dosa-dosa kita pun sudah dibersihkan atas kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudari kasih Tuhan, tidak ada sedetik pun Tuhan Yesus Kristus meninggalkan kita. Tidak ada. Karena Tuhan Yesus Kristus ketika naik ke surga, dia sudah mengatakan, aku mengirim seorang penolong untuk menyertai kita semuanya. Yaitu apa? Roh Kudus yang selalu memelihara kita, menjaga kita. Bahkan Tuhan juga kirim malaikat-malaikatnya untuk menuntun kita dan melindungi kita. Saudara kasih Tuhan, kita harus bisa merespon setiap perintah firman Tuhan. Kita juga harus belajar untuk apa? Berserah,
mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Atau boleh dikatakan dalam segala masalah yang kita hadapi. Karena di dalam kekuatan dari Kristus, kita sanggup menghadapi penderitaan, kita sanggup menghadapi permasalahan, kita sanggup menghadapi tekanan batin, sehingga bisa membuat kita hidup lebih indah. Saudara dikasih Tuhan, di saat pandemi ini tidak gampang. Apalagi di tahun 2021 ini. Banyak orang berpikir 2021 ini selesai. Banyak yang berpikir begitu. Tetapi tiba-tiba datang lagi virus baru. Sehingga membuat Singapura itu lockdown. Di airport Singapura Changi ada 25 orang yang terinfeksi COVID. Langsung satu airport 9.000 orang itu di rapid atau di PCR. Dan satu negara itu langsung di lockdown. Begitu juga Taiwan, begitu juga Malaysia. Nah, jadi sekarang kita hadapi lagi masalah baru. Nah, saudara, di 2021 apa selesai? Saya pun tidak tahu. Tapi yang tahu Tuhan. Maka di sinilah kita butuh kekuatan yang supernatural. Kekuatan spiritual. Kekuatan iman. Yang Tuhan yang bisa menompang kita semuanya. Saya nggak bisa menompang saudara. Dan saya sendiri pun butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Di saat ini kita sangat butuh Tuhan. Kita gak butuh manusia. Karena nasib kita sama. Kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan contoh pada saudara. Ada seorang pelancong di Afrika. Melihat kupu-kupu tropis raksasa yang sedang berjuang untuk keluar dari kepompong. Ia merasa kasihan. Bahwa kupu-kupu itu berjuang untuk keluar dari kepompong, dia merasa kasihan. Maka dengan dia mengambil pisau, memotong tali-tali yang membelit agar kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong itu. Supaya kupu itu aman. Namun kemudian terjadi apa? Terjadi tragedi yang sangat luar biasa. Apa tragedi luar biasa? Semua warna kupu-kupu yang cemerlang itu lenyap. Jadi pengumuman kupu-kupu yang berat itu untuk berjuang dia keluar dari kepompong, itulah yang akan apa? Akan membuat semua warna itu akan muncul dengan cemerlang. Tapi karena orang Afrika memotong tanpa dia berjuang, maka kupu-kupu itu keluar dengan warna yang kerap. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah proses. Di mana kupu-kupu berjuang untuk keluar ke kepompong, artinya apa? Jiwa dia lagi berjuang, lagi bergumul untuk bagaimana keluar. Supaya menghasilkan sinar, menghasilkan warna yang cemerlang. Begitu juga dalam hidup kita. Di saat pandemi ini kita bergumul. Di saat pandemi ini kita berjuang. Berjuang apa? Berjuang hidup. Berjuang mempertahankan diri. Berusaha. Semua cara kita berjuang. Tetapi kita terus intim dengan Tuhan. Yang bisa tolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan. Saya ada pertanyaan kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Sudah berapa lamakah saudara-saudari mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Apakah saudara sudah puas dengan kehidupan rohani saudara pada hari ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saudara selalu hidup bergerak maju dan dengan berani berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaan ketiga, apakah saudara sekarang sudah gagal? Bahkan sudah mundur?
menjalankan hidup saudara sekarang ini? Nah, saudara kasih Tuhan, dari 3 pertanyaan ini, saudara renungkan dan saudara menjawab. Saudara kasih Tuhan, dari 3 pertanyaan tadi saya sebutkan itu, saudara bisa membuat satu penilaian buat saudara. Bagaimana saudara mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Jika saudara katakan, saya hanya mempercayai Tuhan Yesus Kristus, ya oke-oke aja lah. Saudara nilaikan dengan nilai 60. Maka itu saudara dianggap saudara sudah lulus. Jika saudara sekarang itu menjalan bersama Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh hati, saudara bisa menilai saudara dengan angka 80. Berarti saudara lulus dengan memuaskan. Jika saudara sekarang menyerahkan semua hidup saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa berikan tanda saudara lulus dengan angka 90. Berarti apa? Lulus dengan sangat memuaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara percaya dalam Tuhan Yesus Kristus dalam segala perkara? Ini pertanyaan. Berapa nilai saudara yang saudara nilai untuk diri saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah 60, apakah 80, atau 90, atau sama sekali nggak ada? Atau saudara memiliki standar yang sudah tadi saya katakan sudah gagal, sudah mundur, sudah capek. Saudara, dengar baik-baik. Jika saudara sekarang penuh dengan khawatir, karena mundur, merasa gagal, penuh dengan beban berat dalam kehidupan saudara, penuh dengan beban berat, bahkan runtuh semua semangat saudara, saudara harus baca firman Tuhan. Di Mazmur 55 ayat 23. Ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara kasih Tuhan. Tuhan selalu mengatakan, kita harus mempunyai nilai itu apa? 90. Serahkan semua kekhawatiran kita. Serahkan semua beban kita. Serahkan semua kehidupan kita. Serahkan semua rasa lemah, rasa runtuh, semua ketidakmampuan kita. Serahkan kepada Tuhan. Alkitab sudah mengatakan tidak selama-lamanya dia biarkan orang benar itu goyah. Kata orang benar adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam hidup ini saudara, banyak sekali persoalan yang kita kadang-kadang menghadapi ujian-ujian berbagai masalah. Bahkan ujian-ujian itu bisa membuat kita itu jatuh dalam dosa. Ada perbedaan besar antara kita diuji atau kita menyerah. Kepada ujian, kita dengan melakukan harus dengan terang-terang. Yesus pernah berkata satu kalimat di dalam Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kenapa Yesus mengeluarkan kalimat itu? Karena pernah terjadi di saat waktu Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yaitu istri Potifar itu menginginkan Yusuf. Itu namanya berzina. Itu zaman dulu sudah ada. Nah jadi kalau zaman sekarang itu perempuan itu memandang laki-laki itu apakah menginginkan laki-laki itu apa berzina? Berzina. Bukan saja laki-laki. Saya katakan manusia itu mempunyai hati menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai, itu namanya berzina dan berdosa. Nah saudari kasih Tuhan, dengan statement firman yang dikeluarkan perkataan Yesus Kristus, jelas sekali
bahwa ujian bukan berarti melakukan kesalahan. Jika kita memang mengangkat tangan dengan standar apa yang dikeluarkan firman Tuhan ini, kita punya pemikiran menginginkannya aja, kita sudah berzina, maka kita bisa merasa gagal dan mundur secara rohani kita. Maka satu-satunya untuk mengatasi godaan atau ujian-ujian di dalam hidup kita, kita harus memiliki kuasa. Kuasa datangnya dari hadirat Yesus Kristus di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ingat itu. Yesus juga pernah dicobai di padang gurun. Iblis melawan Yesus. Dan iblis berusaha memaksa Yesus untuk melakukan kompromi. Tetapi Yesus menjawab iblis dan menghadapi iblis. Yesus memakai kutipan dari firman Tuhan. Maka saudara dikasih Tuhan, haruslah kita menyimpan baik-baik ayat-ayat di dalam pikiran dan hati kita, agar firman ada di dalam kita. Ada firman di dalam hati kita. Ada firman di pikiran kita. Maka kita bisa menghadapi ujian dan godaan-godaan pada zaman pandemi ini. Saudara, sekarang zaman pandemi ini mengerikan. Saya sering sekali dapat WA atau telepon, ya, mengajak dan menawarkan kepada saya untuk mengikut program ini, program itu. Bahkan perempuan-perempuan itu membuat foto-foto yang sangat-sangat membuat kita itu sebagai laki-laki itu menginginkannya. Maka begitu aku dapat, langsung aku delete. Tapi saya nggak tahu saudara. Mungkin saudara ngintip-ngintip lagi. Mungkin saudara di-capture lagi, disimpan. Kalau saya nggak, langsung saya buang. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi, bisa jatuh tuh. Nah, kamu lihat sekarang. Orang jual mobil di showroom. Ada nggak jual showroom mobil perempuan-perempuan yang gemuk, pendek? Nggak ada. Semua cakep-cakep. Laki-laki ketika mau pergi ke showroom mau beli mobil, dia tidak pingin beli. Tetapi karena perempuan itu, dia jadi beli. Begitu juga yang jualan-jualan di toko. Semua memasang perempuan. Nah, begitu juga zaman sekarang. Saya lihat di Singapura ada satu toko baju. Saya lupa namanya apa. Semua di dalamnya laki-laki, badannya kekar semua. Six-pack semua. Wah, itu toko ramai sekali. Semua perempuan-perempuan, ya, wanita-wanita yang masih muda semua gila masuk ke dalam. Bukan beli kaos, tapi lihat laki-lakinya itu. Sayang kita ini, dengan usia ini udah botak. Saya bilang anak saya, kalau saya rambutnya panjang, saya gunting gaya Korea. Tapi sayang, gak bisa tumbuh lagi. Kata teman saya, apa gak bisa tumbuh lagi? Bisa. Digundur pakai tempel punya, jangan. Gatal saya bilang, bisa berapa lama. Terima apa adanya aja. Yang penting hati kita tertuju kepada Kristus. Karena kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka saat ini kita hidup di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan menanggung segala perkara bukan kita sendiri. Tapi bersama kita. Kita bisa kuat karena Tuhan Yesus Kristus membentengi hidup kita. Hari ini saudara bisa kuat, saudara tidak perlu sombong. Hari ini saudara diberkati, saudara juga tidak perlu sombong. Semua itu karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang melindungi saudara. Saudara, saya kasih contoh, ini gelas kaca. Ya, saudara lihat, gelas kaca ini sangat-sangat lemah. Saudara dengar.
Kalau gelas ini jatuh, pasti pecah. Tetapi, saya kasih contoh ini adalah, gelas ini adalah kita. Kalau kita jalan sendiri, pasti akan kepreset dan jatuh dan pecah dan hancur. Tapi kalau gelas ini dibungkus oleh kain, maka gelas ini jatuh, ada pelindungannya. Sehingga gelas ini tidak mudah pecah. Seperti apa? Seperti Yesus Kristus melindungi kita. Kita ini gelas kaca yang sangat lemah. Tidak mempunyai kekuatan apapun dalam hidup kita. Kesenggol sedikit, pecah. Jatuh, pecah. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan. Di dalam khotbah saya pada hari ini, saya minta kepada saudara, saudari kasih Tuhan. Jika saudara-saudari hari ini ada masalah, hari ini ada persoalan yang berat, ayo kita berlutut dan berdoa dan menceritakan semua masalah kita kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa percaya. Kadang-kadang kita tidak mampu atau tidak bisa mengerti jalannya Tuhan secara jelas. Tetapi Alkitab selalu mengajar kita, percaya saja. Dan ikut saja apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudari kasih Tuhan. Percaya jalan Tuhan yang terbaik buat kita. Kita berlutut. Berserah dengan memegang janji Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Memberikan kita kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah. Bukan kita bisa hadapi masalah, tapi kekuatan supernatural yang datang dari Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Saudara kasih Tuhan, Paulus tahu banyak sekali perkara yang dia harus hadapi. Bertubi-tubi Paulus menghadapi masalah. Tetapi Paulus juga tahu tangan Tuhan yang besar selalu memberikan Paulus kekuatan. Saudara kasih Tuhan. Nah, saat pandemi inilah saudara terjadi pada sampai hari ini. Saudara lihat ekonomi saudara tergoncang. Dan juga sumber-sumber ekonomi semua tergoncang. Saudara lupa, yang memberikan berkat itu semua dari Tuhan. Kalau saudara percaya berkat itu datang dari Tuhan, maka saudara bisa menghadapi saat-saat ketika saudara menghadapi ekonomi yang tergoncang. Mari kita belajar dari Daud. Di Mazmur 40 ayat 2. Ayat kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Daud itu sangat sabar. Dan Daud itu menantikan pertolongan Tuhan. Seperti seorang ibu yang lagi hamil. Harus menantikan 9 bulan. Untuk mendapat buah hatinya di saat lahir. Doa-doa Daud itu penuh dengan percaya kepada Tuhan. Maka kita bisa belajar bagaimana Daud berdoa. Dengan pengumuman Daud. Dengan menantikan pertolongan Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk baca Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Ini doa Daud. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat keempat,
Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat kelima, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat keenam, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara kasih Tuhan, inilah doa Daud. Berapa lama lagi Tuhan sengsaraku? Berapa lama lagi penderitaanku? Tapi Daud itu penuh apa? Penuh bersabar. Menantikan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan berikan pandangan pada saudara. Saya sudah 17 tahun melayani. Selama 17 tahun, saya bukan menerima. Tetapi saya memberi waktu saya, tenaga saya, uang saya, harta saya. Saya jual untuk melayani. Bahkan istri saya menjual barang-barang mewahnya untuk biaya pelayanan. Untuk bayar tempat. Waktu itu tempat kita gereja masih belum ada milik sendiri. Waktu itu masih kita sewa. Bayar sewa. Bayar pelayanan. Bayar ini, bayar ini. Dan setiap ibadah istri saya harus keluarkan uang untuk masak. Untuk memberikan makan kepada jemaat. Itu uang. Kita bukan menerima tapi memberi. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Saya percaya apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia. Tapi setiap kita lakukan, kita mengirim upah atau tabungan kita ke surga. Sehingga saya percaya apa yang dikatakan Alkitab. Bahwa kalau kita menabung upah kita di surga, maka semua keturunan kita akan diberkati. Itu saya percaya. Saya pegang itu adalah janji Tuhan. Nah saudara, untuk menjadi seorang pelayanan, berbagai ujian, berbagai percobaan, berbagai tekanan batin. Bagaimana kita untuk melayani? Sering sekali saya dihina, dibully, difitnah, dijatuhin, dikata-katain, dan sebagainya. Sebelum saya mempunyai karunia kesembuhan, saya ngomong, dikata-katain. Pendeta kasar, pendeta begini, pendeta ini. Setelah saya mempunyai karunia kesembuhan, saya pun dikata, oh doa, katanya doa bisa sembuh. Ternyata saya sembuh sebentar aja 2 minggu lagi. Akhirnya saya punya penyakit muncul lagi. Jadi saudara, bermacam-macam kita hadapi. Yang sembuh total, diem dia. Yang sembuh sebentar lagi sakit lagi, ngoceh dia. Waduh, saya sakit kepala. Kadang-kadang kalau mendengar hinaan orang. Apalagi ada terjadi satu kota. Ketika saya masuk mendoakan banyak orang, gereja itu takut. Gereja cepat-cepat mengambil statement. Memfitnah saya. Pendeta ngawur. Pendeta yang tidak berjalan sesuai firman Tuhan. Masa pendeta bisa tahu kapan orang mati? Masa pendeta bisa tahu apa yang terjadi pada orang itu? Dia bukan pendeta, dia dukun. Gak tahu. Dikata-katain. Ada yang senang, ada yang gak senang. Gak senang apa? Takut jemaatnya hilang. Yang senang apa? Orang sakit. Senang banget kalau dia sembuh. Saudara kasih Tuhan, itulah pelayanan. Tidak segampang yang saudara pikir. Begitu juga Paulus melakukan pelayanan. Fitnaan, hinaan, kata-kata. Tidak gampang. Kalau saudara waktu baca di kitab Wahyu, Tuhan Yesus Kristus memberikan wahyu kepada Yohanes.
untuk menjelaskan supaya ketujuh jemaat untuk bertobat agar mereka bisa mendapat tempat di Firdaus. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh banyak sekali di Alkitab. Contoh Nabi Nuh melakukan seperti apa yang diperintah Tuhan. Dia membangun batra yang besar yang diperintah Tuhan di atas bukit. Tapi semua orang waktu zaman itu ketawa dia. Tetapi dia terus tekun. Diperintahkan Tuhan dia jalankan. Walaupun dikata-katain, dihina, diapain, tetap dia jalankan. Ketika Aibar datang, semua kata-kata dia semua mati. Saudara kasih Tuhan. Begitu juga Joshua. Ketika Musa meninggal, Joshua itu bagaimana caranya? Diberikan mandat untuk jadi ahli waris untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Bagaimana orang-orang yang ikut Musa? Waduh, kata-kata, hujatan. Tetapi Yosua tetap pegang tongkat apa yang Tuhan perintahkan, dia kerjakan. Sehingga dia bisa membawa umatnya dengan generasi berikutnya masuk ke Kanaan. Saudara kasih Tuhan. Contoh lagi, Raja Hizkia dihukum mati. Akhirnya dia bertobat. Tuhan memperpanjangkan umur dia 15 tahun. Saudara kasih Tuhan. Banyak contoh di Alkitab. Di level manusia. Banyak sekali yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam alam jasmani ini. Karena kekuatan bukan berasal dari manusia. Kekuatan itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia. Karena Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Dan manusia pun ciptakan dia. Jadi saudara, hari ini apa yang manusia perbuat Tuhan tahu. Manusia itu hidup dalam bumi. Itu diizinkan Tuhan. Maka kalau manusia itu mau taat, mau ikuti apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan Yesus Kristus akan menyertai manusia yang mau bertobat sungguh-sungguh kepada dia. Saudara, sudahkah saudara memiliki kuasa di dalam Kristus? Jika belum, hari ini juga saudara berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Taati dengan setia. Seperti Nabi itu. Yosua. Raja Hizkia. Maka kita akan hidup di dalam Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus memberikan pertolongan. Berkat. Mujizat. Dan saudara akan menerimanya. Saudara kasih Tuhan. Rasul Paulus berkata. Dalam Yesus kita sanggup menanggung segala sesuatu. Jelas sekali. Segala sesuatu, segala perkara, kita tanggung di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang berikan kita kekuatan. Di saat pandemi ini, zaman-zaman yang sangat sulit ini, kita butuh kekuatan supernatural. Kekuatan spiritual, yaitu Roh Kudus yang terus memimpin kita. Sehingga kita bisa melewati hari-hari kita. Melewati setiap persoalan kita. Berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Mengajar kami. Supaya kami diberikan kekuatan. Dan kita diberikan kemampuan. Untuk menanggung segala perkara. Jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus akan berikan kekuatan kepada kita. Dan berikan jalan. Dan Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong kita. Kami percaya untuk belajar berserah. Dan kami percaya untuk belajar beriman. Untuk belajar untuk mentaati setiap perintah Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan semuanya kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan Tuhan lindungi kami. Dan Tuhan jaga kami. Dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus yang am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, saudara-saudara kasih Tuhan. Ingat, kita berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam Yesus Kristus. Maka segala perkara yang kita tanggung, kita bisa kuat karena Tuhan selalu menyertai saudara-saudara kasih Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Amin.